Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nadifa Salsabila. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana suatu fungsi linear ditranslasikan pada media GeoGebra, teman-teman. Mari pertama-tama kita masukkan fungsi yang kita miliki, yaitu 3x plus 4. Ini dia grafik fungsi awalnya, teman-teman. Kemudian kita buat vektor, teman-teman. Tiga satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Kita translasikan 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Langsung saja kita masukkan format translasinya. Kita atur warnanya, teman-teman. Kita atur menjadi warna merah. Kemudian kita masukkan translasi yang kedua. Objeknya itu fungsi kita, fungsi L. Kemudian vektornya yang tadi sudah kita buat. Kita ganti warnanya. Baik. Ini dia ya, teman-teman. Warna hijau ini adalah grafik fungsi awal sebelum kita translasikan, yaitu fx sama dengan 3x plus 4. Kemudian, warna biru ini adalah grafik fungsi setelah kita translasikan 2 satuan ke bawah. Warna merah ini adalah grafik fungsi setelah kita translasikan 3 satuan ke kanan. Baiklah teman-teman semua, masih dengan menggunakan fungsi yang sama, marilah kita refleksikan fungsi fx sama dengan 3x plus 4 ini. Langsung saja kita pilih fitur Reflect About Line. Kita pilih line yang akan kita refleksikan dan kita refleksikan terhadap sumbu X. Kita ganti warnanya agar terlihat lebih jelas ya, teman-teman. Sudah selesai. Inilah dia hasil refleksi fungsi 3x plus 4 terhadap sumbu X. Oke, kita lanjut. Dimana jika fungsi linear dilatasikan, kita klik di peralatan, lalu tekan di GeoGebra-nya, lalu tulis A sama dengan 2, dan kita balik lagi. Kita ketik dilatasi, kita klik, kita ubah objeknya menjadi F dan faktornya menjadi A. Oke, sudah. Kita akan ubah warnanya dulu ya. Kalau saya mengubah warnanya menjadi warna biru karena saya suka biru. Dan untuk fungsinya saya mengubah warnanya menjadi warna hijau. Inilah hasil fungsi linear jika dilatasikan. Garis warna hijau itu fungsinya fx sama dengan x plus 6, dan yang biru itu yang setelah dilatasikan. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Ferdinand. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana jika fungsi linear dijadikan rotasi.
Kita tulis dulu fungsinya, fx sama dengan x plus 6. Lalu kita tulis lagi soal x dan y nya min 3,3 dan sampai seterusnya min 2,4. Kita tulis lagi di sini min 1,5 0,6 1,7 2,8 3,9. Dan sini kita ke titik, ke silinder, kita pilih, kita masukkan itunya 90 derajat. Setelah itu kita tulis rotate, kita tulis F, A, apa ini namanya ya, itulah pokoknya A. Tulis lagi hasil jawaban setelah dirotasikan min 3,3 min 4,2 min 5,1 kita tulis lagi min 8,2 dan ini yang terakhir teman-teman. Oke, kita ubah warnanya, warna garis rotasinya kita ubah menjadi warna bebas, seterah kalian teman-teman. Saya mengubahnya jadi warna biru. Oke, sekian, terima kasih. Kita masukin fungsi mutlaknya, yaitu f x sama dengan mutlak 2x plus 4. Nah, ini hasil grafik fungsi awal. Lalu kita klik peralatan, kita cari vektor di antara 2. Lalu masukkan 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Setelah itu klik aljabar, lalu kita masukkan translasinya, yaitu objeknya F, vektornya U. Setelah itu kita ganti warna grafiknya, yaitu klik titik 3, lalu klik pengaturan, lalu klik warna. Nah, kita ganti warna merah agar mudah dibedakan. Nah, yang merah ini hasil grafik translasi objek F vektor U. Lanjut kita translasikan objek F vektor V. Setelah itu kita ganti warna, klik titik 3, lalu ke pengaturan, pilih warna, kita pilih warna hijau, dan ini hasil grafik translasi objek F dan vektor V. Jadi teman-teman, ini hasil translasi 2x plus 4. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kita refleksikan.
Pertama kita masukin fungsinya dulu, yaitu fx sama dengan mutlak 2x plus 4. Nah, ini hasil grafik fungsi awalnya. Lanjut kita klik peralatan, scroll ke bawah, cari refleksi, lalu kita klik refleksi objek, lalu kita masukkan titiknya yaitu di min 2, lalu klik aljabar, masukkan refleksinya, klik refleksi objek dan titik. Setelah itu kita masukin objeknya itu F dan titiknya A. Jadi ini hasil grafik setelah direfleksikan. Oke teman-teman, saya Suci. Di sini saya akan menjelaskan tentang transformasi fungsi mutlak yang akan saya dilatasikan. Nah, teman-teman, di sini masukin dulu fungsinya. Fx sama dengan tanda mutlak 2x plus 4. Nah, selanjutnya teman-teman bisa pilih opsi peralatan, lalu tekan luncuran. Nah, selanjutnya teman-teman skalanya diubah ya menjadi 2, lalu teman-teman klik OK. Nah, lalu teman-teman masukin aja langsung dilatasi, kita pilih yang paling atas ya teman-teman. Lalu objeknya kita ganti jadi F dan vektornya jadi A ya teman-teman. Dan ini sudah ada ya fungsi yang sudah didilatasikan. Nah, di sini kita ubah dulu ya warnanya teman-teman supaya kita bisa membedakan antara fungsi pertama dan fungsi kedua yang sudah ditransformasikan. Jadi ini hasilnya ya teman-teman, kelihatan kan perbedaannya. Terima kasih. Nah, lanjut teman-teman, saya akan merotasikan sebuah fungsi mutlak. Sama seperti tadi, teman-teman tinggal klik luncuran. Nah, bedanya di sini kita ganti dengan sudut. Sudutnya kita ganti 90 derajat. Klik OK. Kemudian kembali ke aljabar dan masukkan rotasi. Ketik rotasi, lalu pilih yang paling atas, objek dan sudut. Sudutnya kita ganti menjadi alfa ya teman-teman. Nah, di sini sudah terlihat, kita ganti dulu warnanya agar tahu perbedaan sebelum dan sesudah dirotasikan sejauh 90 derajat. Nah, ini sudah terlihat. Jika kita putar, rotasi ini berputar berlawanan dengan arah jarum jam ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cika Rawanti. Di sini saya akan menjelaskan fungsi kuadrat dari y sama dengan x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 8 yang nantinya akan ditranslasikan dan direfleksikan. Nah, di sini kita sudah melihat grafik dari fungsi aslinya ya. Nah, saya di sini akan ingin mentranslasikan sejauh 2 satuan ke kanan untuk perpindahan horizontalnya dan 3 satuan ke atas untuk vertikalnya. Maka dari itu kita klik peralatan, cari vektor di antara 2, kita pilih titik awalnya, ini titik awalnya, lalu 2 satuan ke kanan maka B-nya berhenti di sini, lalu 3 satuan ke atas maka titik C-nya berada di sini. Lalu kita translasikan, masukkan rumusnya, pilih translasi objek vektor, masukkan objeknya yaitu F dan
Untuk translasi horizontalnya yaitu U. Nah, sudah terlihat ya grafik hasil translasi horizontalnya. Maka di sini kita akan mengubah warnanya agar bisa membedakan. Saya ubah menjadi biru. Nah, begini. Inilah hasil dari translasi horizontal dua satuan ke kanan. Selanjutnya, translasi vertikal. Kita tulis rumusnya. Pilih objek vektor, masukkan F, masukkan V. Karena vertikal jadi kita masukkan V. Nah, ini adalah bentuk grafik dari perpindahan translasi 3 satuan ke atas. Kita ubah dulu warnanya. Kita ubah warnanya hijau. Kita pilih hijau. Nah, ini dia hasilnya. Bisa kita lihat hasil dari 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Setelah translasi sudah selesai, maka kita akan lanjut ke refleksi. Nah, setelah ditranslasikan, maka sekarang kita akan merefleksikannya. Kita masukkan fungsinya Y dengan X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 8. Nah, karena saya ingin merefleksikannya terhadap sumbu X, maka kita cari di sini refleksi objek pada garis. Kita klik, kita pilih objeknya, klik grafiknya, lalu klik titiknya. Nah, sudah jadi. Sesimpel ini ya guys. Sekarang kita ubah warnanya, ubah warna grafik translasinya. Nah, ini grafik aslinya dan ini adalah grafik dari refleksinya. Yang merah ini ya, grafik refleksinya. Jadi, untuk persamaan grafik asli X 2 min 2X min 8 diperoleh menjadi min X pangkat 2 plus 2X plus 8 karena dia pindah ruas ke sini. Oke. Terima kasih. Nah, setelah ditranslasikan, maka sekarang kita akan merefleksikannya. Kita masukkan fungsinya Y dengan X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 8. Nah, karena saya ingin merefleksikannya terhadap sumbu X, maka kita cari di sini refleksi objek pada garis. Kita klik, kita pilih objeknya, klik grafiknya, lalu
klik titiknya. Nah, sudah jadi. Sesimpel ini ya guys. Sekarang kita ubah warnanya, ubah warna grafik translasinya. Nah, ini grafik aslinya dan ini adalah grafik dari refleksinya. Yang merah ini ya, grafik refleksinya. Jadi untuk persamaan grafik asli X2 min 2X min 8 diperoleh menjadi min X pangkat 2 plus 2X plus 8 karena dia pindah ruas ke sini. Oke. Terima kasih. Saya akan menjelaskan dilatasi fungsi kuadrat. Saya perkenalkan, saya Nadia Veronica Sinaga. Di sini kita awal-awal masukin rumus fungsi kuadrat, yaitu f(x) sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Oke. Di sini kita pencet luncuran dan kita pencet kotak yang ada dan A-nya kita ganti menjadi 2 karena kita mencari dilatasi. Sudah. Di sini kita masukin dilatasi. Objeknya kita ganti menjadi F dan dilation faktornya kita ganti menjadi A. Oke, di sini kita ganti warna biar warnanya tidak sama. Kita ganti jadi merah. Dari sini kita coba lihat hasilnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari dilatasi, yaitu rotasi fungsi kuadrat. Di sini kita masukkan rumus kuadrat lagi, yaitu f(x) sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Udah, kita luncurkan dan kita pencet kotaknya dan kita ganti menjadi sudut karena kita membuat jadi rotasi. Sudah. Sekarang kita masukin rotasi. Objeknya kita ganti menjadi F dan sudutnya kita ganti menjadi delta A. Ya, kita ganti warna dulu. Jadi merah. Sudah di sini kita coba gerakan dia. Sudah, ini hasilnya. Sekian dari saya. Terima kasih.